Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami di channel yang baru, yaitu channel untuk cryptocurrency. Yang pertama, video pertama ini kita akan mengenal Bitcoin. Apa itu Bitcoin? Nanti akan kita sampaikan bahwa memang di kehidupan ini, di perkembangan zaman ini, mata uang sudah berbentuk digital. Nah, kita akan mengetahui apa itu Bitcoin. Bitcoin adalah sebuah uang elektronik yang dibuat pada tahun 2009 oleh Satoshi Nakamoto. Bitcoin dan mata uang cryptocurrency disebut sebagai aset kripto. Kini sudah bisa diperdagangkan di bursa berjangka komoditas Indonesia. Setelah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas Bapeti menerbitkan peraturan Bapeti nomor 5 tahun 2019 pada tanggal 8 Februari 2019. Kemudian keunggulan dari cryptocurrency atau Bitcoin yang pertama ini, desain dari Bitcoin memperbolehkan untuk kepemilikan tanpa identitas dan pemindahan kekayaan. Bitcoin dapat disimpan di komputer pribadi dalam sebuah format file wallet atau disimpan oleh sebuah service wallet pihak ketiga. Dan terlepas dari semua itu, Bitcoin dapat dikirim lewat wallet atau dikirim di internet kepada siapapun yang mempunyai sebuah alamat Bitcoin. Kemudian topologi peer-to-peer Bitcoin dan kurangnya administrasi tunggal membuatnya tidak mungkin untuk otoritas pemerintahan apapun untuk memanipulasi nilai dari Bitcoin atau menyebabkan inflasi dengan memproduksi lebih banyak Bitcoin. Kemudian ikhtisar dari Bitcoin itu, Bitcoin mengandalkan pada jumlah pemindahan di antara rekening publik menggunakan kriptografi kunci publik. Semua transaksi terbuka untuk umum dan disimpan dalam sebuah database yang didistribusikan. Untuk mencegah pengeluaran ganda, jaringan mengimplementasikan sebuah server waktu yang didistribusikan menggunakan ide perantaian bukti dari kerja. Keseluruhan sejarah dari transaksi telah disimpan dengan semestinya dalam database, dan untuk mengurangi ukuran dari tempat penyimpanan, sebuah pohon Merkle digunakan. Kemudian kita lanjutkan untuk teknis Bitcoin itu sendiri. Yang pertama adalah pengiriman, kemudian transaksi, kemudian rantai blok, kemudian produksi Bitcoin, dan seterusnya adalah biaya transaksi. Yang pertama ini adalah pengiriman. Seorang yang berpartisipasi di dalam jaringan Bitcoin mempunyai sebuah wallet yang menyimpan beberapa keypair kriptografi, kunci publik atau alamat Bitcoin. Kemudian alamat tidak mengandung informasi apapun mengenai pemiliknya dan secara umum tidak diketahui, karena alamat Bitcoin merupakan kode-kode huruf dan angka. Kemudian alamat dalam format yang dapat dibaca manusia terdiri dari angka-angka acak dan huruf-huruf yang panjangnya sekitar 33 karakter, bahkan lebih tergantung dari
mata uang cryptocurrency tersebut. Kemudian penggunaan Bitcoin dapat memiliki banyak alamat dan faktanya dapat menghasilkan alamat baru tanpa batasan apapun, karena membuat sebuah alamat baru adalah bersifat segera sebanding dan tidak membuat sebuah umum atau pribadi pasangan kunci baru dan tidak membutuhkan hubungan dengan node-node apapun dalam jaringan. Dalam membuat tujuan tunggal, penggunaan tunggal alamat dapat membantu anonimitas user tersebut. Yang selanjutnya adalah transaksi Bitcoin. Bitcoin mengandung kunci publik alamat sang pemilik yang sekarang. Ketika pengguna A mengirimkan suatu nilai ke pengguna B, A akan melepaskan nilai kepemilikan mereka dengan menambahkan kunci publik alamat B ke koin-koin tersebut dan menandatanganinya dengan kunci pribadi dia sendiri. Kemudian dia akan menyiarkan Bitcoin ini dalam sebuah pesan yang sesuai atau disebut dengan transaksi. Di dalam jaringan peer-to-peer, sisa dari node-node jaringan memvalidasi tanda tangan kriptografi dan jumlah dari transaksi sebelum menerimanya. Kemudian rantai blok. Ya, rantai blok ini yang ketiga dari teknis Bitcoin. Transaksi apapun yang disiarkan ke node-node lainnya tidak secara langsung menjadi resmi sampai diakui dalam sebuah daftar waktu. Saat tertentu, setiap node yang menghasilkan mengoleksi semua transaksi tidak diakui, yang mana diketahui dari dalam sebuah blok kandidat sebuah file yang di antara sebelumnya dan diketahui pula oleh node tersebut. Akhirnya rantai blok mengandung sejarah kriptografi kepemilikan dari semua koin-koin yang berasal dari alamat sang pembuat ke pemilik alamat yang sekarang. Yang selanjutnya adalah produksi Bitcoin. Ini dari teknis Bitcoin yang keempat. Ini adalah produksi Bitcoin. Jaringan Bitcoin secara acak membuat dan mendistribusikan sekumpulan dari Bitcoin yang baru sekitar 6 kali dalam 1 jam ke seseorang yang menjalankan perangkat lunak dengan opsi menghasilkan koin yang dipilih sebelumnya. Semua node-node yang menghasilkan dari jaringan adalah berkompetisi untuk menjadi yang pertama dalam mencari sebuah solusi untuk sebuah masalah kriptografi mengenai blok-blok kandidatnya, sebuah masalah yang mengharuskan pengulangan percobaan dan kesalahan. Dikarenakan setiap satu blok yang dihasilkan setiap 10 menit, maka setiap node secara terpisah mengatur ulang kesulitan dari masalah yang dicoba untuk dipecahkan setiap 2 minggu sekali. Kemudian biaya transaksi ini merupakan lanjutan dari teknis Bitcoin. Ya, ini untuk transaksi, biaya transaksi itu dikarenakan node-node tidak mempunyai obligasi untuk menyertakan transaksi dalam setiap blok yang mereka hasilkan. Pengirim Bitcoin dapat juga secara sukarela membayar biaya transaksi. Dengan melakukan itu akan mempercepat transaksi tersebut dan menyediakan insentif untuk pengguna-pengguna yang menjalankan node, terutama ketika kesulitan dari menghasilkan Bitcoin ditingkatkan atau hadiah dari setiap jumlah blok berkurang seiring waktu. Node-node mengumpulkan biaya transaksi yang dikaitkan dengan semua transaksi yang dimasukkan dalam blok kandidat mereka.
Kemudian kita berbicara tentang ekonomi Bitcoin. Ya, ekonomi Bitcoin itu, ekonomi dari Bitcoin masih kecil dibandingkan dengan ekonomi-ekonomi yang sudah lama didirikan dan perangkat lunak masih dalam tahap pengembangan. Bitcoin diterima untuk kedua hal, baik servis maya maupun barang nyata. Electronic Frontier Foundation dan Singularity Institute menerima donasi melalui Bitcoin. Kemudian para penukar mata uang menukarkan mata uang yang biasa dipakai sehari-hari termasuk dolar Amerika, rubel Rusia, dan yen Jepang ke Bitcoin melalui situs penukaran Bitcoin. Siapapun dapat melihat rantai-rantai blok dan mengamati transaksi secara real time. Kita lanjutkan ke perbedaan moneter. Beberapa dengan mata uang fiat konvensional, Bitcoin berbeda dalam hal tidak ada kepengawasan yang dapat mengontrol nilai dikarenakan sifatnya yang desentralisasi. Pengurangan sirkulasi dapat menyebabkan ketidakstabilan yang biasanya disebabkan oleh bank-bank sentral. Terdapat pengontrolan inflasi secara terbatas yang diimplementasikan dalam perangkat lunak Bitcoin, tetapi itu dapat diprediksi dan diketahui oleh semua pihak. Karena itu, inflasi tidak dapat dimanipulasi dari sentral untuk mempengaruhi redistribusi nilai dari khalayak ramai. Kemudian transfer difasilitasi secara langsung tanpa menggunakan sebuah pemroses keuangan di antara node-node. Jenis transaksi membuat chairback mustahil. Klien Bitcoin akan menyiarkan transaksi node sekitar yang akan menyebarkan pembayaran ke semua jaringan. Transaksi-transaksi yang gagal atau salah akan ditolak klien-klien yang jujur. Transaksi kebanyakan bebas pungutan biaya, tetapi sebuah biaya biasanya dapat dibayarkan ke node lainnya untuk memprioritaskan pemrosesan transaksi. Kemudian hasil kemungkinan kegagalan skenario untuk Bitcoin adalah termasuk diantaranya devaluasi mata uang, penurunan basis pengguna, atau tindakan keras seluruh pemerintah untuk menghentikan operasi perangkat lunak. Bagaimanapun juga mungkin saja tidak mungkin untuk uang kripto seperti Bitcoin. Sepertinya desentralisasi dan anonimitas yang terkandung dalam Bitcoin adalah sebuah reaksi terhadap pemerintah Amerika Serikat yang memproses perusahaan-perusahaan mata uang maya seperti e-gold dan Liberty Dollar. Di sebuah surat kabar, Irish Times menginvestigasi artikel Danny O'Brien yang melaporkan ketika saya menunjukkan orang mengenai ekonomi Bitcoin, mereka menanyakan, apakah ini legal? Mereka menanyakan, apakah ini sebuah penipuan? Saya membayangkan bahwa para pengacara dan ekonom berusaha keras menjawab kedua pertanyaan tersebut. Saya menyangka Anda akan segera mungkin menambahkan anggota-anggota parlemen ke dalam daftar tersebut. Pada tahun 2011 Februari itu peliputan di Slashdot, dan berikutnya efek Slashdot mempengaruhi nilai dari Bitcoin dan ketersediaannya dari beberapa situs-situs yang terkait. Kemudian legalitas penggunaan Bitcoin itu berubah-ubah secara cepat di seluruh dunia. Beberapa negara seperti Thailand melarang Bitcoin, negara Jerman memberikan status legal, dan beberapa negara seperti Cina membatasi penggunaan Bitcoin. Pada tanggal 6 Februari 2014, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan
mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat Indonesia diimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan virtual currency lainnya. Segala resiko terkait kepemilikan atau penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik atau pengguna Bitcoin dan virtual currency lainnya. Ya, bagi yang menyukai video ini silahkan klik tombol suka atau tombol like. Kemudian bagi yang ingin mengikuti channel ini silahkan klik subscribe. Bagi yang ingin membagikan video ini silahkan klik bagikan atau share. Kemudian bagi yang ingin meninggalkan pesan pada video ini berkaitan dengan kritik dan saran untuk mengembangkan channel ini, silahkan klik dan ketik komentar atau komen. Demikian penjelasan sederhana yang saya sampaikan bersumber dari https://id.wiki.org/wiki/bitcoin. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video selanjutnya untuk mengetahui bagaimana mendapatkan Bitcoin atau juga koin kripto yang lainnya secara gratis, cuma-cuma. Ya, tunggu video berikutnya. Terima kasih.